wabarakatuh. Ini sebelah sini kayaknya nggak ada yang ngejawab nih. Coba cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Luragung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan tak lupa adik-adikku. Udah berapa hari berarti ya? 10 hari kan ketemu. Yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak mau ngapain? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu mau ngapain di sini. Apa? Pun sekarang posisinya saya bukan sedang belajar di sekolah, saya sedang belajar di luar, tapi saya masih diberi kesempatan untuk mengisi di sini. Karena biasanya pun kalau literasi saya jadi MC, tapi sekarang saya dipanggil untuk misi literasinya. Oke, langsung aja ya, tema yang insya Allah saya akan sampaikan sekarang yaitu tentang mencintai. Dan yang saya sampaikan itu bukan tentang cinta dan merelakan seseorang, tapi mencintai negara dan merelakan diri demi negara. Jadi untuk mencintai itu namanya nasionalisme dan patriotisme. Jadi di sini saya sebagai yang menyampaikan materi itu mau menyampaikan tentang nasionalisme dan patriotisme. Mencintai bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa itu kan sekarang kebanyakan jarang dipakai itu bahasa Indonesia yang baik. Jadi kadang bahasa Indonesia tuh, apalagi kalau misalkan bahasa daerah, kadang anak kecil pun sekarang mah nggak tahu bahasa Sunda. Kan kita orang Sunda nih, biasanya anak kecil juga udah taunya bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia sama daerah. Jadi intinya dari mulai misalkan nih, terus mencintai juga bahasa, apalagi ras, suku, dan antar golongan. Ya, jaga lisannya. Apalagi kalau misalkan kalian nanti pergi ke Jakarta, banyak perbedaan. Ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, yang mungkin agamanya beda. Ketika dia ibadah, jangan diganggu. Misalkan dia lagi ibadah, kita malah nyetel bercon, ruasin jangan. Jadi setiap manusia punya hak yang sama untuk memilihnya. Jadi kalau misalkan kalian maksa teman kalian, misalkan tadinya nonis, kalian Islam, itu dipaksa gue ke Islam. Jangan kayak gitu. Karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memilih. Seperti kalian kalau misalkan lagi pilketos, pernah kan yang kelas 10 juga pencoblosan ketua OSIS kalau misalkan di sekolah? Itu kan kalian belajar untuk memilih yang tepat. Produk, apalagi. Nah, untuk masalah produk itu kan sekarang udah banyak ya buatan lokal yang bagus-bagus lah, yang udah standarnya internasional. Bahkan ada kan yang santri itu bajunya, sweaternya dipakai sama Billie Eilish. Kalau nggak salah itu saya pernah baca. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan hanya mengikuti, tapi harus bisa menghasilkan. Cowok ada cowok. Wah, ya mah Blackpink sekarang. Blackpink. Dia nanya. NCT. BTS BTS. Bentar, emang BTS itu apa sih? Hah? Apa? Ya itulah, nggak ngerti. Dikira saya BTS tuh betus. Ngapain sih nanya? Nah, mau bisa. Apa? Orang Thailand jadi kayak
nggak? Cowok sukanya apa? Boybandnya? Boyband, girl band berarti. Apa? Sukanya apa? Hah? Cowok mah sanes Korea, tapi korengan seneng nak. Teuing gorengan tah. Ya, jadi tuh dah gitu cara naruh ieu nu aralus di Indonesia mah hese. Kalian tahu acaranya Indonesian Got Talent tahu? Nah, laki mah mau kapal lihat ada apa lagi? FF. FF non? Free Fire artinya? Hah? Nah, artinya Free Fire. ML. Mobile Legend. Ini dari bahasanya juga udah bahasa asing. Sukanya apa? Main game. Subway Sub. Apa? Puzzle. Ada. Dikira cowok doang. Emang apa yang positif poin yang kalian suka main game? Coba dulu. Wah, mustahil itu cuman segitu, mustahil. Hampir semua lah. Saya yakin pasti hampir semua itu main game. Karena mungkin katanya kalau misalkan abis main game tuh kita suka tenang. Kalau kan anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu penerus untuk kedepannya. Ketika sekarang anak mudanya itu udah rusak, anak mudanya mentalitasnya udah down, cara pikirnya udah gak ada kemajuan, itu mau gimana nanti nasib negara kedepannya. Itu salah satu poin yang saya ambil dari channel Najwa Shihab semalam itu kayak gitu. Jadi intinya kita sekarang sebagai pemuda-pemudi itu harus memiliki rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban untuk tanah air. Jadi jangan misalkan kalian cinta tanah airnya. Nah kebetulan kemarin selama 10 hari saya PKL itu kan di percetakan ya. Jadi banyak tuh orang-orang yang bikin spanduk. Yang bikinnya itu bapak-bapak, bukan orang muda, anak muda. Entah itu anak mudanya kemana, tapi yang bikinnya itu saya tuh bertanya-tanya ini kemana emang anak mudanya gitu. Apalagi kan yang datang itu jauh-jauh, ada yang dari tuh udah melihat perbedaan ketika mau ada 17-an itu wah chat sepanjang jalan itu dicat lagi jadi merah putih, terus pakai lampu-lampu hiasan ya kan, kalian bikin bingkai-bingkai, bikin apa itu namanya gapura, itu menunjukkan salah satu sikap nasionalisme. Kalian berarti masih menganggap bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai rakyatnya udah merdeka? Jadi intinya kalian harus tetap mempunyai rasa nasionalisme itu setiap hari. Jangan nasionalisme, patriotisme aya teh pas 17 Agustus bae. Eta nu aneh teh gitu. Jadi rasa patriotisme, nasionalisme itu harus ada setiap hari. Kalian kan kalau misalkan lagi upacara itu patriotisme. Kalian rela panas-panasan, kalian pegel berdiri untuk melaksanakan upacara bendera. Itu salah satu negara kita. Jangan sampai kalian nemu bendera merah putih dijadikan elap. Di mana itu titik nasionalisme kalian? Kan kita nggak ikut berjuang nih pas masa penjajahan, pas mau merebut kemerdekaan kan kita nggak ikut perang. Ada yang ikut di sini. Berhasilan seorang guru itu ketika apa yang disampaikan kepada muridnya itu dilaksanakan sama muridnya. Kalau misalkan guru ngejelasin panjang lebar, tunduk PPKN mahnya, tunduk bener tuh. Sama saya juga tunduk kalau PPKN tuh. Karena kita selalu flashback terus, ngomonginnya sejarah, terus ngomonginnya tentang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Benar. Hal apa aja terserah.